Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira Romawati, saya dari Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kerangka konseptual. Dan pada penyampaian materi kerangka konseptual ini akan saya bagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari kerangka konseptual. Subbagian yang kedua akan membahas tentang contoh kerangka konseptual. Dan materi yang ketiga adalah mengenai perbedaan kultural dan harmonisasi standar akuntansi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari kerangka konseptual. Kebanyakan para peneliti menggunakan kerangka konseptual ini sebagai bagian awal dari penelitian mereka untuk mengklarifikasikan permasalahan dan tujuan dari penelitian mereka. Lalu sebenarnya apa sih pengertian kerangka konseptual itu kalau dari perspektif akuntansi keuangan? Nah, menurut the Financial Accounting Standard Board atau yang biasa disingkat dengan FASB, yang merupakan suatu badan standar akuntansi keuangan dari Amerika Serikat, mendefinisikan kerangka konseptual sebagai suatu sistem yang logis atau koheren dari tujuan-tujuan dan dasar-dasar yang saling berhubungan dan diharapkan dapat mengarahkan pada suatu pembentukan standar-standar yang konsisten. Alasan pentingnya kerangka konseptual ini karena salah satu tujuan utamanya adalah memberikan definisi yang luas mengenai tujuan-tujuan, peristilahan, serta konsep-konsep yang terdapat dalam praktek akuntansi. Adapun tujuan sentral dari pembentukan kerangka konseptual ini yaitu yang pertama adalah tercapainya kesepakatan mengenai cakupan dan tujuan dari pelaporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitatif atas informasi keuangan yang mengacu pada relevansi dan reliabilitas. Dan yang ketiga, elemen-elemen pelaporan keuangan termasuk kesepakatan mengenai karakteristik dan pengakuan kriteria atas aset, kewajiban, pendapatan, biaya, dan modal. Lalu manfaat apa aja sih yang bisa didapatkan dari adanya kerangka konseptual ini? Kerangka konseptual memainkan peran yang amat penting pada perkembangan standar baru dan peninjauan atas standar yang pernah dikeluarkan. Kerangka konseptual juga menghasilkan tujuan-tujuan dan dasar-dasar praktik akuntansi serta pelaporan keuangan yang ada sekarang. Kerangka konseptual tidak hanya membantu dalam praktik yang ada, tetapi juga memberikan pedoman untuk praktik di kemudian hari. Kerangka konseptual juga bermanfaat untuk memilih metode yang paling tepat untuk pelaporan aktivitas perusahaan. Bahkan kerangka konseptual akan memberikan referensi untuk menganalisis dan memecahkan isu-isu yang timbul yang belum diatur dalam prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP. Itu tadi pembahasan dari subbagian 1 mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari kerangka konseptual yang dapat diambil kesimpulan. Kerangka konseptual dikembangkan untuk memberikan panduan untuk menghadapi isu-isu akuntansi yang terjadi serta sebagai dasar pembentukan suatu standar akuntansi yang logis dan dapat dikembangkan secara konsisten. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua mengenai contoh kerangka konseptual. Kita dapat mengambil contoh kerangka konseptual seperti yang dihasilkan oleh FASB. FASB ini dibentuk pada tahun 1973 dan ada 6 konsep statement atau pernyataan tentang konsep yang dihasilkan oleh FASB yaitu sebagai berikut ini. SFAC yang pertama mengenai tujuan-tujuan akuntansi untuk perusahaan bisnis. SFAC yang kedua, karakteristik kualitatif informasi keuangan. SFAC yang ketiga, definisi unsur-unsur laporan keuangan untuk perusahaan bisnis. Dan SFAC yang keempat, mengenai tujuan-tujuan akuntansi untuk perusahaan bukan perusahaan bisnis. SFAC yang kelima mengenai definisi konsep-konsep. Dan SFAC yang keenam menggantikan SFAC yang ketiga. Dari kerangka konseptual FASB tersebut menghasilkan hierarki unsur-unsur dalam suatu kerangka dasar konseptual untuk akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut ini. Nah, pada bagian paling atas ada tujuan-tujuan dasar dan tujuan-tujuan tambahan.
tujuan merupakan suatu sasaran. Kemudian di bawahnya ada karakteristik dan informasi. Karakteristiknya di sini adalah karakteristik yang kualitatif, dan informasi merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Dan di bawahnya lagi ada fundamental akuntansi. Fundamental itu mencakup definisi dari suatu satuan usaha akuntansi, aktiva, kewajiban, laba, pendapatan, beban, dan lainnya. Kemudian di bawahnya lagi ada standar. Standar merupakan pemecahan umum atas masalah-masalah akuntansi keuangan. Dan di bawahnya lagi ada interpretasi. Ini merupakan penguraian secara panjang lebar mengenai standar akuntansi. Dan kemudian yang di paling bawah adalah praktik. Praktik merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan dasar dari laporan keuangan. Dan kesimpulan pada subbagian kedua ini adalah kerangka FASB menggabungkan berbagai konsep dan prinsip yang diterima secara luas yang telah dikembangkan dalam hasil kerja terdahulu. Di samping itu, beberapa asumsi lama yang mendasari praktik akuntansi diakui secara eksplisit maupun implisit di dalam kerangka tersebut. Kemudian, kali ini kita akan membahas pada subbagian yang terakhir, yaitu subbagian yang ketiga mengenai perbedaan kultural dan harmonisasi standar akuntansi. Banyak berbagai negara yang sudah memiliki badan standar akuntansi untuk mengatur standar akuntansi mereka masing-masing. Seperti ada AASB dari Australia, ada FASB dari Amerika Serikat, ada ASB dari Inggris, dan di Indonesia sendiri ada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Namun dengan perkembangan globalisasi yang sangat pesat saat ini, banyak beberapa negara yang mengadopsi IFRS daripada mengembangkan standar akuntansi dari domestik saja. Namun dalam proses pengadopsian IFRS ini juga mengalami hambatan-hambatan yang bisa ditemukan, antara lain lingkungan bisnis yang berbeda, sistem hukum yang berbeda, bahkan lingkungan budaya dan politik yang berbeda, sehingga berpengaruh pada proses pengadopsian IFRS. PPR berpendapat bahwa budaya merupakan faktor lingkungan yang sangat kuat yang berpengaruh pada sistem akuntansi. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengabaikan unsur budaya dalam konteks ilmu akuntansi. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pengadopsian IFRS tersebut? Seorang peneliti, Eddy dan Hofstede, melakukan pengujian hubungan antara nilai budaya nasional dengan konsolidasi yang dilakukan oleh entitas di berbagai negara. Maksud konsolidasi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai mengkombinasikan akun-akun dari beberapa entitas menjadi satu set dalam sebuah laporan keuangan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari subbagian ketiga ini adalah standar akuntansi internasional akan mengalami masalah relevansi di beberapa negara dikarenakan adanya lingkungan budaya yang berbeda. Namun, barangkali saja dengan meningkatnya bisnis global di seluruh dunia, maka perbedaan budaya antar negara akan semakin berkurang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.